Sidang lanjutan perceraian Farhad Abbas dengan Nia Daniati Rabu kemarin menggulirkan aksi saling tuduh antara Farhad Abbas dengan suami Regina Ilal Ferhan, saksi dari pihak Nia Daniati. Lantas seperti apa aksi saling lempar tudingan dari dua sosok sensasional ini pasca menjalani sidang? Dan mengapa Nia Daniati yang sebelumnya hadir di persidangan itu justru tak tampak ikut dalam sidang lanjutan Rabu kemarin? Sidang lanjutan Nia Daniati dengan Farhad Abbas digelar kembali di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Farhad Abbas. Jika sebelumnya Nia Daniati menghadirkan Ilal suami Regina sebagai salah satu saksinya, maka kali ini giliran Farhad yang membawa Regina sebagai saksi dalam perceraiannya bersama Nia Daniati. Lantas, apa yang diinginkan Farhad dengan menjadikan Regina sebagai saksinya? Hari ini saya membawa saksi, diantaranya Regina, yang untuk meluruskan. Jadi kata-katanya perzinahan ada rekaman itu bohong semua pemirsa, itu nggak benar. Mereka hanya membuat satu opini untuk menjatuhkan saya. Itu mendengarkan keterangan saksi dari Farhad Abbas. Tapi namanya keterangan saksi yang sudah masing-masing diarahkan sebelum di persidangan, semua membantah apa yang kita terangkan dalam kesaksian pada waktu sidang yang lalu. Mbak Nia tadinya mau hadir, berhubung sidangnya ini cepat ya, biasa kan kita ambilnya jam 12, jam 1 gitu ya. Jadi ya saya masa hanya gara-gara Mbak Nia nunggu Mbak Nia, saya nggak ngikutin sidang, jadi saya duluan gitu. Sebenarnya Mbak Nia mau hadir. Dalam sidang kemarin, pihak Nia Daniati justru mengaku puas dengan kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi Farhad sendiri dan pengakuan bahwa mereka mengetahui tentang surat pernyataan cerai lengkap dengan biaya nafkah anak sebesar 100 juta rupiah per bulan yang ditulis Farhad kala itu menjadi salah satu jawaban yang dipegang pihak Nia untuk menagih janji Farhad. Lalu, bagaimana dengan kejadian di Bogor yang disebut Ilal sebagai penggerbekan Regina dan Farhad oleh warga itu? Saya klarifikasi nggak ada terjadi apa-apa antara Mas Farhad dengan Regina waktu itu. Yang saya tahu, karena kita ada di sana. Ya, pernyataan yang dibuat oleh Farhad itu ada saksi yang bernama Ibet, dia mengakuin bahwa dia lebih dari itu pun ada yang dia lihat. Nah, yang ditulis oleh Farhad cuman itu. Itu saya tanya, apakah Anda mengetahuinya? Ya, saya mengetahuinya. Belum reda masalah antara Farhad dan Nia Daniati, persoalan lain justru terjadi ketika Regina menggelar mediasi dengan Ilal suaminya di tempat dan hari yang sama. Mediasi ini bahkan diakui Ilal dan Regina sempat memanas. Lalu, apa yang memicu ketegangan di antara mereka? Benarkah jika dalam mediasi itu, Ilal memohon Regina untuk mencabut gugatan cerainya? Ngotot, karena waktu saya dengan Nia, masing-masing disebutkan pengacara. Ternyata, Bu Elsa nggak boleh masuk, saya nggak boleh masuk. Kami beradu argumen dengan Pak Kadinya tadi. Ternyata Ilal malu. Ilal hanya ingin mengungkapkan masih mau melanjutkan perkawinan, memohon maaf, mohon ampun. Kemudian masih menuntut pendapatan uang dan hasil makan uang dari keringat dari Regina. Itu kan tidak masuk akal. Pada saat keluar persidangan mediasi, saya mengatakan lu malu-maluin aja. Coba lihat, dia kayak anak kecil nongol-nongol di sini. Saksikanlah orang itu. Ya. Ini dia kayak begini. Padahal tidak mau cerai, takut katanya. Takut sampai kasih makan, sampai kasih minum nanti. Bapak jauh-jauh dari sini. Lain ungkapan tak percaya yang ditujukan Regina juga Farhad Abbas, lain lagi dengan sikap yang ditunjukkan Ilal yang datang bersama Mary. Jika tingkah mereka seperti kawan akrab saat bertatap muka, maka lain pula saat Ilal berbicara tanpa ada Farhad di sebelahnya. Di sini justru ia menyebut Farhad dan Regina lah yang memutarbalikkan fakta. Lalu siapa yang sesungguhnya tengah bermuslihat dalam aksi saling tuding ini?
Bukan begitu, bukan minta balik lagi. Itu makanya kalau bicara kan, makanya itu yang dibilang kalau SMA itu beli ijazahnya. Jadi dia suka diputar balik ke fakta. Karena ijazah SMA-nya beli dia Mbak, nggak lulus. Jadi sebentar saya jelaskan bahwa saya ingin nanyakan kepada mediasi apa yang disebabkan pencarian saya, gitu kan? Apakah karena ada sesuatu will atau apa? Saya pengen tahu. Supaya kan yang juga cerai kan istri lagi. Saya kan kasih tahu kaidah Islam. Kalau seorang istri itu kalau menceraikan suami itu surga sangat jauh dari muka bumi. Jadi artinya kalau memang dia buka cerai, lebih bagus saya gue cerai. Tapi kalau ada alasannya kan selama ini kan saya bilang fan aja. Cuman yang membuat permasalahan dia berselingkuh itu kan ya Regina sendiri. Jadi Regina ini pun juga dia berselingkuh dengan Farhat Abbas. Dia punya target, punya visi. Apa yang terjadi di tengah kehidupan Farhat ini memang syarat kontroversi. Maka tak salah jika ia masuk sebagai salah satu nominasi sebagai selebriti paling kontroversial dalam ajang Global Seru Award semalam. Bahkan Farhat mampu membawa pulang piala penghargaan dengan mengalahkan sejumlah artis kontroversi lainnya. Tapi entah mengapa Farhat tidak hadir dalam acara itu. Dan penerimaan penghargaan diwakilkan Po Ati dan Opi Kumis. Dan pemenangnya adalah Farhat Abbas. Saya menjadi mendapat penghargaan di Global Award. Benarkah Shireen Sungkar sempat bed rest selama 5 hari karena kerinduan dengan sang suami yang tengah menjalani ibadah umroh?